البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, kemarin kita sudah mengambil satu hadis yang sangat mulia dan juga besar faedahnya, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengenai larangan safar di malam hari sendirian. Larangan tersebut tidak lain karena untuk menjaga kehormatan dan juga keselamatan dirinya. Karena biasanya di malam hari banyak kejahatan, baik itu perampokan, pembegalan, pencurian, sehingga syariat ini benar-benar membentengi agar kaum muslimin tidak terkena kejahatan yang ada di malam hari tersebut. Karena para ulama telah menjelaskan bahwasanya agama Islam ini, dinul Islam, mabniun ala jalbil masalih wa daf'i al-madar. Jadi agama Islam ini dibangun di atas apa? Mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Sehingga larangan tersebut dalam rangka untuk mengamankan agar manusia itu tidak tertimpa padanya suatu kejahatan. Paham ya? Kalau dua orang atau lebih, kalau seandainya ada yang berbuat jahat, dia masih saudaranya bisa menolong, bisa bela. Tapi kalau sendirian, biasanya apa? Sangat rawan kalau sendirian. Nah, hadisnya pendek, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah, ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdah." Riwayat Bukhari. Kalau seandainya manusia tahu apa yang akan ditimbulkan dalam apa? Dalam keadaan seorang diri, maksudnya sendirian, seperti apa yang aku ketahui, niscaya tidak ada orang yang berkendaraan pergi safar di malam hari sendirian. Paham ya? Nah, hikmah di balik itu semuanya sudah kami jelaskan, mungkin dalam rangka untuk apa? Membendung kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari, karena kejahatan di malam hari itu sangat banyak sekali. Mulai dari pencurian, pembegalan, perampokan atau yang semisalnya. Tafadhal hadisnya, setorkan terlebih dahulu antum. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Ya, na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Yang keras suaranya. Na'am barakallahu fiik. Ahsan. Bismillah. Na'am barakallahu fiik. Apa? Bismillah. Allahu. Ayo na'am barakallahu fiik. Ahsantum. Antum hafal? Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Hafidha ya akhi? La ba'as, na'am. Tafadhal. Sudah. La ba'as, na'am. Kita lanjutkan barakallahu fiikum yang berikutnya. Qala al-mu'allif wasabahullah. Sekarang kita akan masuki pembagian yang keempat, hadis yang terakhir. Ya, berikutnya nanti masuk pembagian yang kelima. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Ijtinabun naumi fit thariq fis safar. Hadis yang akan kita baca ini barakallahu fiikum pembahasan seputar istinabun naum, menjauhi tidur di jalan ketika safar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau tidur ya di pinggir jalan atau jalan yang kira-kira orang tidak lewat di situ, biar nanti tidak ada tabrakan atau mungkin tidak terjadi perkara yang tidak diinginkan ketika safar. Kalau zaman sekarang kan mungkin ada pom bensin, ya enggak, istirahat di situ misalkan, atau mungkin ada mushola atau masjid istirahat di situ. Tapi kalau istirahat di tengah jalan atau pinggir jalan yang itu jalan raya, itu lebih baik dihindari. Karena yang namanya perjalanan itu ya, orang kadang nyopirnya ngebut atau kenceng, akhirnya tertabrak misalkan. Khawatirnya itu. Nanti disebutkan illah sebabnya kenapa dilarang. Paham ya? Kenapa disuruh menghindari tidur di jalan raya nafis safar, di dalam perjalanan safar. Karena orang perjalanan safar itu kan ada yang terburu-buru, ada yang terkadang pengennya cepat gitu loh. Sehingga dikhawatirkan nanti kalau dia tidur di pinggir jalan, yang jalan itu dilalui oleh banyak orang, khawatir tertabrak misalkan. Kalau tengah jalan kan enggak mungkin. Tengah jalan raya kan enggak mungkin ya. Maksudnya jalan ini jalan umum, banyak orang lewat, hatta walaupun di pinggir pun. Nah, barakallahu fiikum, kalau dikhawatirkan terjadi tabrakan atau yang semisalnya dihindari. Paham ya? Kalau zaman sekarang kan banyak kan tempat istirahat, ya enggak?
Nah, barakallahu fikum mungkin istirahat di musalla atau di masjid bisa. Kita lihat sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antum? Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Naam, ahsan. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ard." Ini zaman dahulu kalau safar pakai onta. Kalau zaman sekarang pakai apa? Pakai mobil, pakai motor. Nanti kita sebutin haknya apa. Kalau zaman waktu itu haknya onta ya kalau safar melewati padang rumput ya dikasih makan. Ya, diberikan haknya, kita lihat. Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ard. Apabila kalian safar melewati padang rumput, maka biarkan onta mengambil bagiannya dari muka bumi tersebut. Apa bagiannya? Rumput maksudnya. Paham ya? Nah, maksudnya kalau seandainya lewat di padang rumput ya ontanya dikasih bagiannya. Bagiannya makan. Dikasih makan, dikasih istirahat. Kalau zaman sekarang kan mobil, motor, apa haknya? Apa bagiannya? Bensin. Kalau solar ya kasih solar. Paham ya? Seperti itu. Kalau misalkan anginnya kurang, diisi angin bannya tersebut. Kan itu. Nah, kalau zaman waktu itu pakai onta. Onta, kuda, keledai. Haknya apa haknya? Kalau melewati padang rumput ya haknya dikasih rumput, dikasih makan, itu maksudnya kasih minum. Wa idza safartum fis sanah fabadiru biha nikyaha. Masyaallah. Ini adab yang berikutnya. Dan apabila kalian safar fis sanah, sanah itu adalah al-qahd, yaitu musim kemarau artinya. Dan apabila kalian safar di waktu kemarau, musim kemarau, fabadiru biha, maka bersegeralah perjalanan tersebut, disuruhnya gerakan perjalanannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, maksudnya niknyah itu perjalanannya, maksudnya segerakanlah, cepatlah perjalanannya. Karena musim kemarau biasanya, nah barakallahu fikum, kendaraan-kendaraan kan onta atau semisalnya mungkin lebih cepat untuk haus ya, lebih cepat untuk capek gitu ya. Maka disuruh segera, jangan diperlambat. Nah, dan juga kebutuhannya bagaimana? Kebutuhannya biasanya kalau musim kemarau lebih sulit daripada musim-musim hujan atau yang semisalnya, sehingga disuruh segerakan agar sampai tujuan kemudian pulang lagi. Paham ya? Pulang kembali. Berikutnya, adab yang berikutnya. Nanti kita lihat syarahnya, ini baru kita baca hadisnya. Wa idza arastum fastanibut tariqa fa innaha turuqud dawabi wa ma'wal hawami bil lail. Masyaallah. Wa idza arastum, apabila kalian singgah di malam hari untuk istirahat, itu namanya ta'ris. Arrasa yu'arrisu, ta'risan itu adalah singgah di malam hari untuk istirahat. Biasanya orang capek kan, orang safar itu kan disebutkan dalam hadis itu apa? As-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu, perjalanan safar itu potongan daripada azab, sehingga orang capek, letih, butuh istirahat. Disebutkan sini. Dan apabila arrastum, apabila kalian singgah di malam hari untuk istirahat, fastanibut tariq, jauhilah jalan raya. Paham ya? Naam, fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawam bil lail. Dikarenakan jalan-jalan tersebut adalah apa? Jalan-jalan untuk hewan melata dan juga tempat apa? Tempat lewatnya, berlalunya hewan-hewan serangga di malam hari. Ya biasanya kan kalau barakallahu fikum, hewan-hewan itu kan mereka pindah tempat, berjalan itu kan di malam hari. Kenapa kok diperintahkan untuk menjauhi jalan raya ini? Karena kalau misalkan dia istirahat di situ dikhawatirkan kena gangguan. Dikhawatirkan kena gangguan, mungkin ada singa lewat. Paham ya? Zaman waktu itu kan mungkin jalan seperti itu, atau mungkin ada hewan binatang buas lewat, atau barakallahu fikum serangga, atau mungkin barakallahu fikum hewan yang berbisa, itu yang dikhawatirkan. Nah, terus bagaimana istirahatnya? Istirahatnya ya di tempat yang aman, mungkin nih barakallahu fikum kalau zaman sekarang ya di penginapan atau mungkin mushola atau tempat istirahat. Paham ya? Kalau jalan raya hindari. Dan kalau zaman sekarang insyaallah lebih aman. Karena apa? Karena tertutup tempatnya, yaitu mobil misalkan. Kalaupun seandainya jalan raya ya jangan di tengah tapi di pinggir yang kira-kira aman.
itu masih memungkinkan. Kalau zaman waktu itu kan onta. Paham ya? Tidur di atas onta kan kalau misalkan rombongan sangat sulit. Ya mungkin di bawah. Nah itu yang dikhawatirkan, tidur di bawah itu di jalan raya, kemudian posisi malam hari banyak hewan-hewan yang lewat, dikhawatirkan kena gangguannya. Itu aja. Nanti kita lewati penjelasannya. Syahidnya di sini adalah apa? Menjauhkan barakallahu fikum diri kita dari apa? Jalan raya ketika istirahat, singgah istirahat di malam hari. Ketika apa? Melakukan perjalanan safar. Maksudnya di sini jangan sampai mengganggu orang lain atau mengganggu hewan-hewan yang mau lewat. Karena biasanya hewan ular, binatang melata atau misalkan hewan-hewan yang lain kalau malam itu kan menurut mereka kan tempat yang bisa diartikan waktu yang sangat sepi gitu ya. Sepi, mereka lewat santai. Ya enggak? Barakallahu fikum, karena binatang-binatang yang mereka apa? Mencari makannya malam hari banyak juga hewan-hewan ya. Di antaranya mungkin burung hantu itu kalau malam kan mereka beraksi mereka, kalau siang tiduran itu. Jadi jangan sampai mengganggu barakallahu fikum manusia atau makhluk-makhluk yang lain di situ. Dan jangan sampai orang yang istirahat tersebut kena gangguan mereka juga. Rawahu Muslimun. Kita lihat lagi biar tambah jelas bawahnya. Al-khisbu kasratul ushb. Banyak rumputnya, diterjemahkan bebas padang rumput. Paham ya? Jadi apabila kalian safar melewati padang rumput, berikanlah unta itu bagiannya dari apa? Muka bumi tersebut. Maksudnya bagiannya ya rumputnya. Paham ya? Kalau haus air minumnya dikasih. Jadi kalau punya kendaraan, barakallahu fikum, kalau zaman sekarang dirawat kendaraannya. Kendaraan zaman sekarang motor, mobil, sepeda ontel misalkan, kendaraan juga sepeda ontel. Kendaraan kan itu juga butuh perawatan. Kalau kurang angin diisi angin. Kalau mau mobil motor butuh apa? Barakallahu fikum bahan bakar ya diisi solar, bensin misalkan. Barakallahu fikum Pertalite, Pertamax misalkan. Paham ya? Seperti itu. Itu termasuk haknya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Kemudian safar yang berikutnya adalah safar dalam kondisi musim kemarau. Kalau musim kemarau disuruh percepat perjalanannya. Karena apa? Nanti disebutkan di bawah tersebut. Karena biasanya orang kalau safar musim kemarau itu keadaannya lain dengan musim-musim yang lain. Mungkin mudah capek, mudah haus, paham ya? Sehingga disuruh mempercepat safarnya, perjalanannya suruh dipercepat. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Apabila perjalanan safar kemudian singgah di akhir malam untuk istirahat, maka jauhi jalan raya. Kita lihat bawahnya. Wasanah al-qahtu. Intaha syarah Muslim, al-qahtu itu kemarau. Paham ya? Musim panas, kemarau. Fabadiru biha nikyaha. Fabadiru biha nikyaha ay wa asri'u 'alaiha as-sair madamat qawiyah baqiyatun naqi wa huwa al-mukh. Masyaallah. Artinya apa? Artinya percepatlah perjalanannya. Kalau berjalan atau safar dalam keadaan apa? Musim kemarau. Percepatlah perjalanannya selama apa? Selama masih kuat kendaraannya dan masih apa? Masih dalam kondisi fit atau sehat. Mukh itu maksudnya biasanya kembali ke otak ya, dalam artian masih kondisinya fit, enggak ngantuk gitu istilahnya. Barakallahu fikum, karena kalau misalkan dia dalam berkendaraan ngantuk, capek, disuruh percepat kan bahaya juga. Dalam kondisi seperti itu istirahat. Dalam kondisi capek, ngantuk misalkan istirahat. Jadi selama masih kuat kendaraannya dan orangnya masih kuat, dipercepat. Sekarang kita lihat mana ta'ris, ar-rasa yu'arrisu ta'risan. At-ta'risu an-nuzul fi awakhiril lail lin-naum war-rahah. Ta'ris itu adalah an-nuzul, singgah fi awakhiril lail, singgah di akhir malam, istirahat maksudnya ya, singgah di akhir malam itu lin-naum war-rahah, untuk tidur dan untuk istirahat. Paham ya? Biasanya orang kalau perjalanan safar itu milih waktu malam mungkin karena biar cepat perjalanannya. Sepi nih perjalanan itu enggak masalah, cuman kalau di saat dia tidak fit atau misalnya ngantuk ya diberikan haknya, itu hak mata ditidurkan ketika dia ngantuk. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu fa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Sesungguhnya kedua matamu punya hak. Haknya diistirahatkan ketika capek. Paham ya? Barakallahu fikum, wa inna li jismika 'alaika haqqan. Jismu, jasadmu, badanmu itu juga punya hak, hanya diistirahatkan kalau capek. Jadi ta'ris maknanya apa? An-nuzul fi awakhiril lail lin-naum war-rahah. Itu maknanya ta'ris.
Itu singgah di akhir malam untuk apa? Untuk istirahat dan tidur. Biasanya orang safar kan capek ya. Kalau zaman waktu itu safarnya pakai onta. Tentunya lebih capek lagi. Paham ya? Pakai kuda atau pakai keledai. Kalau zaman sekarang pakai mobil, pakai motor lebih cepat. Itu pun kadang capek. Dan antum saksikan kalaupun istirahat di perjalanan, walaupun bisa tidur di dalam mobil, itu lain ketika tidurnya di rumah di atas kasur. Lain. Walaupun kelihatannya Masya Allah enak, tapi beda ketika dia tidur di rumah. Nah, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah apa? Potongan daripada adab. Naam. Diperintahkan, dianjurkan untuk segera kembali sesuai dengan kebutuhannya, kemudian kembali pulang kembali. Naam, dalam artian jangan terlalu lama di situ. Wa hadza adabun min adabis sair. Ini termasuk salah satu adab daripada adab-adab as-sair perjalanan. Paham ya? Wan nuzul, dan juga apa? Adab ketika orang itu singgah atau istirahat. Arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mengarahkan, membimbing kepadanya agar apa? Istirahatnya menjauhi jalan raya. Nah, kita lihat sebabnya. Li'annal hasyarati wa dawabil ardi min dawatis sumum, dikarenakan hewan-hewan serangga dan binatang melata yang ada di bumi, yang memiliki berbisa maksudnya, dan racun, wasiba' dan binatang buas, tamshi fil lail. Kebanyakan mereka jalan di malam hari. Ya enggak? Alat turuk, ya, jalannya mereka enggak lewat hutan, lewat jalan-jalan raya yang ada itu. Kenapa? Lisuhulatiha, karena lebih mudah. Lebih mudah lewat jalan raya kan daripada hutan atau yang semisalnya. Mereka milih itu walaupun hewan. Wali'annaha taltaqitu minha ma yaskut min anaqulin wa. Karena hewan tersebut kenapa milih jalan raya? Dikarenakan dia nanti akan memungut. Taltaqitu memungut atau mengambil. Akan mengambil atau memungut makanan yang berjatuhan situ. Itulah mereka. Paham ya? Sehingga kita harus mencari apa? Tempat yang barakallahu fikum untuk istirahat yang tidak mengganggu mereka juga. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, jangan sampai kita istirahat tidur di pinggir jalan misalkan dalam kondisi apa? Jalan tersebut adalah jalan yang dipakai untuk umum misalkan, sehingga nanti terganggu atau dikhawatirkan terkena gangguan hewan atau yang semisalnya. Ya kalau misalkan mau istirahat ya mungkin kalau zaman sekarang biasanya orang nyari pom bensin ya kan, di mushola itu bisa istirahat, atau masjid raya pinggir jalan bisa istirahat. Naam. Wa mislu dzalik bal min babi aula, kata beliau, dan yang semisal itu juga terlebih-lebih lagi kata beliau. Disebutkan ini setelah barakallahu fikum penjelasan Al-Imam Nawawi, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan juga di sini, turuqus sayyaratil yaum, jalan-jalan atau jalan raya yang dipakai untuk mobil pada hari ini. Kalau zaman sekarang kan jalan raya yang khusus untuk mobil kan ada, jalan tol misalkan. Istirahat di tengah itu jangan, atau istirahat di jalan tol jangan, bahaya. Karena mereka orang yang biasanya lewat tol itu yang buru-buru atau pengennya cepat sampai. Kalau istirahat di sini kan kalau enggak di tempat peristirahatan bisa apa? Tertabrak nanti. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, fa innal insana yabta'idu anha. Maka sesungguhnya hendaknya seseorang itu yabta'idu anha, menjauh dari jalan raya. Li'annahu rubbama ya'ti sa'ikun yan'is walau lahdhah. Penting ini. Dikarenakan bisa jadi nanti sopir itu ngantuk walaupun sekejap. Walaupun lahdhah sesaat. Ngantuk gitu tiba-tiba nabrakan bahaya juga. Paham ya? Barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya ini, karena zaman sekarang kan banyak jalan raya kan. Terutama jalan tol itu yang antum saksikan khusus untuk mobil atau truk atau bis itu ya, itu mereka nyopirnya cepat-cepat mereka ya. Fa yaqtahimu bisayyaratihi, akhirnya apa? Orang yang ngantuk tadi itu, sopir yang ngantuk akhirnya menabrak dengan mobilnya. Haula'il ladzina yanamuna 'alat thariq. Nabrak siapa? Nabrak mereka-mereka yang tidur di jalan raya. Paham ya? Barakallahu fiikum. Tentunya kalau zaman sekarang lebih mudah dan banyak tempat khusus untuk istirahat. Ya kan, rest area misalkan. Di situ nanti bisa istirahat di situ ya kan. Tapi kalau pas di perjalanan itu ya upayakan hindari. Karena orang ngantuk sedikit aja kalau nyopir kan tahu sendiri. Paham ya? Orang belajar saja kalau nyatet faedah, ngantuk sedikit aja udah belok tulisannya. Ya enggak? Barakallahu fiikum. Itu pengalaman ya, dalam artian kalau orang ngantuk itu udah ngantuk sedikit rasanya udah enggak terkondisikan lagi. Paham ya? Tidak terkondisikan lagi.
Kita lihat di sini. Ini bagus sekali nasihatnya ya. Nah, fayaqtahimu bisayyaratihi, dia akan menabrak dengan mobilnya. Nabrak siapa? Haula'il ladzina yanamuna 'ala thariq wa tahdus karisatun. Akhirnya apa? Nabrak orang-orang yang tidur di atas jalan raya dan terjadilah apa? Karisah itu, kecelakaan. Terjadi apa? Kecelakaan situ nanti. Terjadi kecelakaan. Fab'ad an hadhihi turuq as-sari'ah, maka jauhilah jalan raya yang cepat ini, la tanam haulaha, jangan tidur di sekelilingnya, hatta la taqa' fil khatar. Nah, artinya apa? Jangan sampai apa? Nanti terjadi pada perkara yang bahaya. Paham ya? Tujuannya itu. Nah, kata beliau, fab'ad, jauhilah an hadhihi turuq, dari jalan-jalan as-sari'ah, jalan-jalan yang jalan raya yang orang cepat di situ jalannya. La tanam haulaha, jangan tidur sekelilingnya. Nam hatta la taqa' fil khatar. Tujuannya ini agar tidak terjadi apa? Terjadi padanya bahaya, yaitu ketabrak dari belakang atau yang semisalnya. Intaha syarah Riyadhus Shalihin. Paham ya? Jadi hadis ini kembali kepada kaidah yang disebutkan para ulama dalam kaidah fikih, apa itu? Bahwasanya barakallahu fikum, dinul Islam mabniun 'ala jalbil masalih au daf'il madar. Agama Islam itu dibangun di atas apa? Jalbul masalih au daf'ul madar, mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Buktinya ini, ya kan, saran-saran, anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau jalan safar, menggunakan kendaraan, dikasih hak kendaraan. Kalau banyak kempes, diisi angin. Kalau bensinnya habis, diisi. Paham ya? Seperti itu. Kalau misalkan kendaraannya hewan, ketika haus dikasih minum. Ketika misalkan lapar dikasih rumput misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian juga apa anjuran yang kedua tadi? Kalau dia safar dalam kondisi di musim kemarau atau yang semisalnya, maka segeralah untuk segera melakukan perjalanan tersebut. Dikhawatirkan. Ini kita kembali pada makna kendaraan waktu itu ya, onta atau keledai, karena dikhawatirkan nanti kalau nggak cepat itu, barakallahu fikum ya, mungkin capek atau haus atau yang semisalnya. Intinya segera, apa tujuannya, pulang lagi, seperti itu. Kemudian anjuran yang ketiga apa tadi? Kalau istirahat, istirahat di malam hari ketika safar, jauhi jalan raya. Jauhi jalan raya, dikarenakan jalan raya itu tempat untuk apa? Tempat untuk dilewati binatang-binatang melata atau binatang yang berbisa yang mereka seringnya berjalannya di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil hadisnya. Barakallahu fikum, insyaallah mudah dihafal. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.